Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Kalau lihat dari judul vlog pasti udah antara penasaran atau buru-buru lagi pengen tahu karena emosi dan pikir mungkin bisa dibilang saya yang salah. Tapi pernahkah kalian terpikir bahwa bandarmologi saya pakai untuk investing? Saya jujur awalnya juga nggak kepikiran, tapi akhirnya setelah dicoba dan wow, ternyata bisa. Jadi bukan bermaksud bilang bahwa bandarmologi itu segalanya, tapi ternyata kalau kita memang benar-benar ngikuti arus dana itu, ya bisa-bisa aja ternyata ya. Tapi kembali mengingatkan bahwa kalau memang cara ini cuman works di saya dan kalian nyoba nggak bisa, ya udah, nggak usah dipaksain. Kalian punya banyak option, punya banyak edukator lain di YouTube yang lainnya juga, maupun di buku-buku yang lain yang mungkin kalian bisa pakai dan juga antara sama berhasilnya atau malah lebih berhasil. Jadi ilmu ada banyak, cari yang cocok aja gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, karena video ini saya harap nggak terlalu panjang, jadi saya nanti langsung compile terus upload, saya usahakan nggak ada retake seperti biasanya. Saya ingin kasih tahu dulu bahwa kalau yang pernah jadi member WH Project, tahun 2020 aja, di tahun berapa, di bulan berapapun tahun 2020, pasti tahu saham ini. Ya, dan pernah jadi saham yang harganya rendahan banget, tapi kalau dihitung-hitung naiknya sih ya 100% kenaikan, 100% kenaikan di harga beli itu pasti kena. Karena ya memang segitu kenaikannya gitu. Dan saham ini beritanya nggak terlalu heboh, nggak seheboh saham Antam, Bris, dan lain-lain tentang mobil listrik atau mega merger, nggak ada. Naik begitu aja, gitu ya. Dan kalau sejauh yang saya tahu, saya kalau ngeliat fundamental, EPS menurut saya sebenarnya nggak bagus. Tapi ya kalau harga tetap naik, siapa yang nggak mau? Kayak influencer kalau kasih lihat portofolio bilang dia cuan di saham apa, saham itu biasanya naiknya lebih kencang. Karena follower dia berpikir, gua masuk ladang uang yang sama dengan influencer yang gua kagumin gitu kan. Jadi ya di saham itu tentang arus dana itu sangat penting kalau buat saya dan saya terapkan itu. Di saham ini juga saya coba beli, udah saya tradingkan juga. Cuman karena waktu itu nggak expect jadiin konten, jadi saya kali ini tidak ada barang bukti gitu ya. Tapi tentunya saya sedikit meyakinkan kalian, meyakinkan Anda bahwa saham ini pernah saya predik di Stockbit. Setidaknya saya pernah mengincar target sekian dan memang saya udah ikutin. Cuman bedanya kali ini di lain dari semua vlog saya yang tentang trading, saya kak keluarin barang bukti aja. Dan cukup serem aja sih kalau lihat angkanya nanti orang pikirnya macam-macam karena saya belinya cukup banyak. Oke, kita langsung aja ke sahamnya dulu. Ini kita masuk ke RTI Bisnis IHSG pada hari ini ya. Ini saya record hari Jumat malam tanggal 22 Januari. Ya, ini lagi screen recording. Jangan di HP. Jadi HSG masih di atas 6.300. Bahas sedikit aja. So far so good. Masih oke. Karena ya setidaknya 6.300 bertahan. Tadi juga sempat tembus di 6.283. Saya sempat expect-nya kalau 6.265 saya mau belanja. Tapi akhirnya 6.283 doang dikasihnya ya tetap belanja juga sih. Jadi ya menarik dengan value-nya kecil karena kemarin 25T sekarang cuma 17. Jadi ya secara arus dana ini aman lah. Sekarang kita akan mulai ke sahamnya. Ini saya udah buat template-nya. Kodenya SEN ya, Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia. Nah, jadi kalau sekarang ngomong hari ini sebenarnya 170 ini harga yang saya predik di Stockbit. Nanti saya akan kasih lihat atau kalian mau searching sendiri di akun saya juga terserah. Yang pasti saya predik di sini dan saya maksud saya di Stockbit itu dan saya jujur lupa sih kena, cuman memang udah pasang jual juga. Cuman gak ingat ada prediction aja. Nah, jadi dia hari ini turun 5,56%, namun kasih tahu aja dia sempat 200. Di luar ekspektasi kalau ke 200. 170 sih target saya memang. Tapi kalau 200 saya nggak tahu.
Kalau lihat finansialnya menarik dari saham ini revenue naik tapi net income-nya malah turun. Berarti pasti ada beban lain-lainnya yang enggak terbahas. Namun ya itulah makanya saya bilang fundamental boleh jelek namun harus dana tetap megang peran juga sih. Coba kita lihat key statistiknya. Untuk key statistik kalau based on RTI saya nggak terlalu ngerti kenapa yang tahun 2019 nol semua, tapi kalau di 2020 ya anggaplah 2019 tahun nol, di 2020 berarti jelek dong, kan minus gitu ya. Dengan net profit minus 83 miliar, pernya juga minus. Ya konon kalau per makin kecil berarti makin bagus, tapi kayaknya kalau minus orang akan tarik kembali kata-kata itu. Jadi ya kesimpulannya kalau menggunakan valuasi yang sederhana aja, belum lagi debt equity rasionya sebenarnya sih mungkin orang nggak terlalu berani rekomendasi, cuman saya nggak terlalu mau bahas juga lah, nggak terlalu paham dengan fundamental. Namun dari sini saya bisa kasih lihat kalian bahwa kadang saham di luar nalar gitu ya. Saya ada satu saham lagi yang saya mau kasih lihat, cuman buat contoh aja. Saya juga pernah tradingkan ini, tapi lagi-lagi saya nggak expect harganya bakal ke sini. Yaitu saham truk. Ya, beritanya dikit dan saya benar-benar ikutin ini juga. Kita ambil data 1 tahun yang lalu, ternyata harga dia nyaris gocap. Kalau persisnya 1 tahun yang lalu harganya di sekitar ya 64 ya kalau lihat dia cuma kasih data sampai year to date. Saya sendiri tradingnya cuma di 90 sampai 130-an dan saya udah lepas, nggak ada yang nyangka 290 berita nggak ada, fundamental ngerugi. Tapi naik ya naik aja. Tadi saya sempat cek sekilas sih, masih itu juga yang ngangkatin sih. Jadi teori tentang broker konsistensi dan dalam hal ini konsistensi buy itu benar-benar terjadi. Dan kejadian itu juga terjadi pada saham SEN juga. Ini data 1 tahunnya. Nyaris turun, ini kalau artinya dikasih lihat 49, jadi anggap aja 50 dan memang 50 sih waktu itu harganya. Saya waktu itu rekomendasikannya tahun 2020 itu di harga berapa ya? Di bawah 100 tapi kalau nggak salah masih di bawah 90 malah ya. Jadi nggak pasti gocapnya tapi udah agak naik. Itu karena memang ketahuan ada yang konsistensi beli juga. Jadi sini saya cuman mau kalian tahu aja bahwa terkadang metode kayak gini works banget ya. Jadi kita lihat aja dari gocap ke 202 tadi. Jadi 4 kali lipat. Dengan kondisi dia cuman naik tanpa berita, likuiditasnya nggak bikin heboh juga, malah cenderung lebih tenang karena nggak banyak retail yang ngusik. Sebenarnya effortnya lebih enak daripada saham-saham lain yang beritanya kelewat banyak. Seperti yang saya ngomong di awal tadi bahwa saya sebenarnya nggak ada nggak expect untuk jadiin saham sen itu sebagai konten, makanya saya nggak ada barang bukti portofolio dan lain-lain karena waktu itu emang nggak niat pameran juga. Saya kayaknya justru pas orang lagi sering pamer malah saya menghilang. Nanti pas sudah sepi baru giliran saya mungkin. Tapi kalau enggak ya nggak usah juga sih. Jadi saya terpikir untuk bikin saham ini sebagai konten juga karena ada member saya yang ternyata masih simpan juga waktu itu jualnya. Nggak tahu di berapa, tapi dia ngomong, ini saham kok udah lama nggak direkomendasikan. Padahal kondisi yang Bapak ceritakan masih ada. Saya bilang ya, karena screener kan nangkep harga akumulasinya doang. Kalau ternyata masih akumulasinya itu jauh banget di bawah, biarpun dia masih maintain tapi volumenya juga tipis-tipis, kayaknya memang nggak akan keluar gitu ya. Kayaknya saya settingnya sih begitu. Nanti saya mungkin mau cek lagi, karena kadang cuman karena belinya sering rutin belum tentu itu akumulasi. Jadi saya nggak mau sembarangan orang bilang kalau broker konsistensi dari William Martha itu cuma ngeliatin sisi buyer ya doang. Kadang-kadang banyak yang terkecoh dalam hal ini. Sampai-sampai ilmu saya pada 2 minggu yang lalu ada orang yang katanya beli buku saya dan habis baca pusing. Semoga itu cuma nyindir nggak, jangan beneran, kasihan. Nah jadi kita akan bahas, saya akan kasih gambarannya, broker summary-nya bagaimana. Setuju nggak setuju, suka nggak suka, faktanya saham ini naik. Dan disclaimer dari saya adalah, saham ini cuma bahan edukasi, jadi jangan ada yang beli. Ya udah 4 kali lipat naik, saya nggak pernah setuju orang beli. 1 kali lipat aja, naik 100% aja, saya udah bilang ke orang riskan. Gitu ya, apalagi udah 400%, 50 ke 200. Jadi ini coba edukasi, jangan beli, jangan sampai ada kejadian bilang gara-gara vlog saya ngerugi. Itu yang paling gak enak. Ya, jadi kalau sampai ada yang kayak gitu, saya akan puterin ulang dari awal. Saya bilang disclaimer bahwa ini cuman bahan edukasi, nggak ada rekomendasi sama sekali.
Jadi tidak ada nyangkut di antara kita harusnya. Jangan sampai ada kejadian kayak saham-saham farmasi yang tiba-tiba jatuh mendadak dan lain-lainnya. Ketika udah nyangkut gitu kan sayang juga gitu ya. Memang mungkin masih akan naik lagi, tapi masa penantiannya apakah mau lewatin atau enggak. Kalau saya pribadi bukan tipikal yang suka main long term, jadi saya nggak terlalu suka nguber ke atas. Dan saya harap semua subscriber saya menerapkan hal yang sama. Oke, kita mulai ke broker summary-nya. Oke, kali ini saya turnya di Stockbit di bagian broker summary. Sebenarnya seperti biasa saya bilang broker summary yang benar tuh dilihat dari volume, bukan dari value. Cuman kebetulan memang broker yang mau saya tunjukin itu sama dan saya cuman kasih lihat langsung data sebulannya itu. Jadi mestinya nggak terlalu sulit buat kalian tuh ngerti ya, dan nggak perlu jadi saya paksain ke volume juga, mau value juga nggak apa-apa. Kebetulan dia paling atas di sebelah buyer yaitu kodenya RF. Kalau teman-teman lihat di sini buy average-nya itu 68. Berarti dia waktu bulan Juni 2020 sampai 30 Juni 2020. Jadi sepanjang bulan Juni, ini saya udah ubah broker summary di Juni 2020. Sebulan penuh itu dia value gede. Kalau kalian mau cari tahu perharinya, biar saya nggak usah bolak-balik bukain data satu persatu, kepanjangan video nanti juga nggak ada faedahnya, mendingan cek sendiri satu persatu harinya, itu dia konsisten beli. Kenapa saya masuknya ke bulan Juni? Karena saya baru back to marketnya waktu itu juga bulan Juni. Jadi ya ingat-ingatnya saya sekitaran situ. Pun biar lebih adil kita boleh ganti dari Juni, katakanlah 1 Juni ke Agustus gitu ya, biar lebih gimana ya, biar lebih apa namanya, lebih adil aja daripada saya bilangnya ke Juni doang. Ternyata di Agustus dia masih nomor 1, buy average-nya sudah naik ke 94. Menarik jadinya, konsistensi belinya nggak cuma saat sideways, saat naik pun dia maintain juga. Dan kalau lihat value-nya sekitar 12 miliaran, saya nggak tahu sih ini dia ngabisin di bid doang atau langsung naikin, saya jujur udah agak lupa. Tapi saya bisa simpulkan ini likuiditasnya lumayan. Coba kita lihat pada hari Jumat ini. Dan lumayan sih, bidnya ada 20-an ribu, overnya yang tipis-tipis banget. Jadi memang ini tipikal saham yang mungkin aja bikin kalian habis beli agak susah jualan. Tapi waktu itu saya trading juga lotnya lumayan gede, bisa sih kejual. Jadi ya tergantung kondisi, saya percaya likuiditas saham akan naik pada saat harganya naik juga sih. Jadi kalau saham naik banyak yang mau punya, itu pasti. Nah untuk sen ini intinya konsistensi beli sampai pada Agustus 2020 masih ada. Dan kenapa tiba-tiba jadi turun? Ini adalah tipikal broker yang lumayan enak buat konten, karena kontennya edukasi. Kita mundur sedikit datanya ke Januari 2021 pada tanggal 21-nya. Dan lihat dari sisi sellernya sebelah kanan siapa. Jadi saya nggak perlu sebut karena kalau kalian lihat video ini resolusinya kencengin pasti langsung kelihatan kodenya siapa. Ya simpelnya ini broker summary yang sangat enak buat dibaca dan agak-agak open book juga. Ya, lihat gampang langsung ketebak ketika siapa yang beli, siapa yang jual, dan bagaimana arah trennya. Ini adalah pembuktian sederhananya. Kiranya bagaimana? Jadi setelah saya kasih lihat tadi broker summary-nya, memang saya langsung summary aja karena terlalu buang waktu. Penantiannya itu hampir setahun ya. Kalau dari Juni saya ngitungnya waktu saya balik ke market aja dulu. Sebelum itu saya nggak mau ambil datanya. Ibaratnya saya terlalu maksain gitu kan. Saya anggapnya saya balik market bulan Juni, ya udah kita ambil data dari Juni. Ternyata sudah ada juga. Dan kalian udah lihat sama-sama. Kalau kalian nanti mau tes cek data per harian pasti akan ngerti kenapa saya bilang itu konsisten beli. Dan akan mengerti juga ternyata ya memang broker konsistensi itu ada. Bandamologi is real, percaya atau enggak gitu ya. Tinggal bagaimana praktisinya mau membawakannya. Dengan ngatain aliran lain kah atau mengakui bahwa itu bisa digabungkan atau enggak, terserah. Yang pasti untuk time frame sekian cuman dengan modal broker summary ternyata buat investing bisa. Ya, itu menjawab juga karena banyak yang nanya saya, kalau cuma lihat broker summary apakah coba buat trading atau buat long term juga bisa atau enggak. Dan termasuk akumulasi itu berapa lama sih? Ya itu jawabannya. Mau setahun pun sebenarnya mungkin banget untuk terjadi. Dan
Sen adalah saham terbaik yang pernah saya temuin untuk bahan konten sekaligus buktiin ke kalian semua bahwa akumulasi itu bisa lama. Dan kalau market makernya baik, dia yang beli, dia juga yang jual. Ya kalau bukan tipikal yang baik sih dia akan jual di broker yang lain juga sih sebenarnya. Cuman ini yang gampang untuk dibaca, dan kalau kalian ketemuin kondisi yang kayak begini di saham yang lain, kalian mau ikut sah-sah aja. Cuman tetap strategi harus ada ya. Jangan pernah cuman broker summary doang modal asal beli. Saya pernah bikin videonya trading modal broker summary. Saya asal beli, ternyata saya beli di harga auto rejection atas. Beruntung aja masih profit. Kalau misal tanpa strategi kayaknya terlalu nekat. Walaupun bisa aja sih dilakukan gitu kan. Dan video saya tuh udah ngebuktiin. Dilakukan bisa tapi better ada strategi biar dapat di harga terbaik. Kalau waktu tinggal ngikutin kapan harus dananya mulai masuk. Kesimpulannya yang saya bisa sampaikan ke kalian adalah ya kalau bilang nanermologi is everything ya enggak. Tapi harus dana itu memang melengkapi setiap analisa. Jadi, tanpa ada maksud mengatakan analisa lain nggak ada guna. Semua analisa itu berguna, tapi untuk konfirmasinya adalah ya selalu dia harus dana. Simpel aja, saham bagus, bagaimana bisa dibilang bagus kalau nggak ada yang beli? Udah gitu aja kan. Jadi harus dana itu ya penting untuk diketahui dan lihat bukti transfer, bukti transaksinya gitu. Itu ya kelihatan di broker summary. Tinggal bisa baca atau enggak. Kalau menurut kalian metode ini ribet, boleh coba pakai metode yang kalian punya sendiri ya. Fine aja untuk tetap pakai metode yang kalian udah jalan selama itu bikin profit ya udah, nggak usah paksain coba-coba metode yang lain, yang manapun bisa asalkan profit seperti biasanya itu pesan saya. Jadi antar trader nggak usah saling saling ngejelekin, ilmu lu nggak ada apa-apanya, lebih bagus punya gua dan lain-lain, apa gunanya? Kalau sama-sama profit juga ya semuanya bagus gitu ya. Nah, jadi video saya sangat simpel, dan kalau kalian mau tahu tentang broker konsistensi bisa cari di buku ini. Tapi kebetulan lagi cetak ulang, habis. Anyway, thanks sama kalian yang mendukung banget untuk buku ini. Sampai kaget saya juga. Cetakan pertama itu 13 Juli 2020 dan sudah habis. Memang lumayan lama, tapi itu karena ada pandemi juga. Jadi masih di masa pandemi dengan PSBB dan lain-lain, pembelian online-nya pun kenceng banget sampai habis. Saya thanks banget sama kalian. Semoga ilmu saya bisa terus membantu kalian dalam mencari cuan. Ya mudah-mudahan dengan cara yang lebih mudah. Mudah-mudahan nggak jadi lebih ribet gitu ya maksud saya. Oke, kiranya itu aja dari saya. Singkat aja. Semoga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas tentang bandarmologi. See you again.